Novel Ranela Part 17 Jus Mangga. Setelah memastikan tidak ada yang mau dibeli lagi, Zap mengajak Rane untuk pulang. Gadis itu berjalan mengikuti Zap yang mendorong troli ke arah parkiran. Zap memasukkan berbagai kantung belanjaan ke dalam mobil. Rane sudah duduk manis di dalam mobil tanpa ada niat membantu suaminya sedikit pun. "Udah, kamu nih gak mau bantuin aku sama sekali," ujar Zap mendudukkan diri di kursi sopir. Ia memakai seatbelt dan menyalakan mobil. "Kan belanjaan punya lu, Zap," jawab Rane cuek. "Punya kamu kan juga ada, sayang." Rane menoleh saat Zap menyebut kata sayang. Hari ini sudah 2 kali Zap memanggilnya sayang. Zap mengemudi dengan santai menatap jalanan yang lumayan ramai di sore hari tanggal merah seperti ini. Ela, panggil gue Rane bisa. Kenapa? Kenapa sih selalu panggil gue Ela? Gak bisa, Ela lebih cocok buat kamu. Ela tuh kayak nama pembantu gitu, tau gak? Gak keren, bagusan juga Rane. Itu menurut kamu, menurut aku enggak. Ela lebih bagus. Terserah deh, hening. Hingga mobil memasuki pekarangan rumah, Rane langsung turun dan pergi begitu saja. "Ela, bantuin," teriak Zap, namun Rane tak peduli. Ia berjalan memasuki rumah dan bertemu Ibu Sri yang sedang menyapu. "Sudah pulang, Non," sapa Ibu Sri ramah. "Bantuin Zap, Nombok," ujar Rane tak sopan. Ia berjalan begitu saja ke arah tangga. Ibu Sri hanya menggeleng pelan sambil tersenyum kecil. Istri dari anak majikannya memang sangat berbeda. "Sini Den, biar ibu bantu," ujar Sri saat melihat Zap kesusahan membawa berbagai plastik. "Gak apa-apa Bu, biar Zap saja." "Gak apa-apa Den, biar saya bantu bawa yang ringan." Zap tersenyum lalu memberikan paper bag belanjaan milik istrinya. "Makasih ya Bu." "Iya gak apa-apa Den, kenapa Mas Zap yang belanja? Harusnya biar Bibi itu saja," kata Sri saat mereka sudah sampai dapur. Zap menaruh semua plastik belanjaan di atas meja dapur. "Gak apa-apa Bu, Bibi biar mengerjain yang lain saja. Lagian tadi sekalian keluar nemenin Nyonya belanja." Ibu Sri tertawa saat mendengar Zap bilang Nyonya. "Duh, maaf," Ibu jadi ketawa. "Gak apa-apa Bu. Maaf ya Bu, kalau sikap Ranela kurang berkenan selama tinggal di sini. Doain Zap biar Ranela bisa berubah." Zap mengeluarkan berbagai belanjaannya dan mulai menyusun di tempatnya masing-masing. "Iya Den, gak apa-apa, Ibu ngerti." Sri membantu menyusun perlengkapan dapur. Anak majikannya ini memang sering membantu, bukan pertama kali Zap belanja seperti ini. "Hehehe, maaf Bu, punya Ella." Ibu Sri tersenyum lalu memasukkan kembali bungkusan pembalut ke dalam kantong belanjaan. Tiba-tiba Rani datang, sudah berganti baju dengan pakaian yang santainya yang membuat Zap harus berjaga agar pekerja di rumahnya yang laki-laki tidak sembarang masuk ke dalam rumahnya. Bukan tidak boleh, bukan itu maksudnya. Sebelum Rane berada di rumahnya ini, Zap dan ayahnya selalu mengizinkan para pekerja yang berada di rumah besar ini masuk ke dalam rumah dan terkadang memperbolehkan mereka menikmati fasilitas yang ada saat waktu senggang. Zap dan Adipati memang begitu kepada orang-orang kepercayaan yang membantu menjaga dan melindungi rumahnya. Dianggap keluarga sendiri. Lagi pula sayang jika fasilitas yang ada di rumah sebesar ini hanya digunakan berdua saja. Jadi biasanya saat libur rumah ini akan ramai dengan para pekerja. Balik lagi ke Rane, Zap memang gadis halalnya. Balik lagi ke Rane, Zap memandang gadis halalnya, menghela napas sejenak. Ia tak akan membiarkan laki-laki lain melihat Rane dengan tampilan seperti ini. Bahkan dengan ayahnya, Zap merasa pakaian istrinya saat ini sangatlah tak sopan, yang hanya memakai hot pants dan tank top ketat. Sangat jelas sekali lekuk tubuh Rane sampai Zap meneguk ludahnya. "Ngapain lo liatin gue kayak gitu? Mbok bikinin saya jus mangga dong," ujar Rane. Ia mengambil duduk di pantry lalu membuka paper bag belanjaan miliknya terletak di meja. "Tolong," bilang, "tolong bisa kan?" "Ya, tolong ya Mbok." Ibu Sri hanya mengangguk dan hendak membuka kulkas namun ditahan Zap. "Biar Zap aja Bu, Ibu istirahat aja, gak apa-apa." Saat Zap mengangguk, Ibu Sri hanya bisa menurut lalu meninggalkan pasutri tersebut. "Loh, kok lo malah suruh Mbok istirahat sih? Jus gue gimana?" Zap menghampiri istri barbarnya. "Dia itu Ibu Sri, bukan Mbok. Panggil Ibu karena aku sudah menganggap Ibu Sri sebagai ibu." "Nggak mau ya Zap, dia kan pembantu, ya dipanggil Mbok lah." Zap menghela napas panjang. Ia harus banyak sabar agar emosinya tak meledak. "Ella sayang,
Kalau aku bilang kamu harus panggil ibu, ya ibu. Kamu bisa nggak nurut dan bersikap lebih sopan? Mau bagaimanapun ibu Sri keluarga aku, yang artinya keluarga kamu. Terserah lo deh Zap, lama-lama nggak betah gue tinggal di sini. Cicit Rane ingin pergi dari dapur. Ella duduk, aku belum selesai. Zap menarik tangan Rane hingga gadis itu duduk lagi di tempat. Apalagi sih? Apa yang membuat kamu gak betah? Semua di sini baik sama kamu. Aku hanya berharap kamu bisa lebih sopan dengan orang-orang di sini. Lo nyesel kan nikahin gue? Tanya Rane menatap Zap tajam. Enggak sama sekali. Gue enggak berharap banyak, namun gue ingin lo berubah lebih baik. Zap berjalan ke arah kulkas mengambil buah mangga dan es batu. Diam duduk di situ. Aku buatin jusnya, ucap Zap tanpa menoleh. Rane yang mau beranjak terpaksa duduk lagi. Gulanya dikit. Rane menatap Zap dan yang begitu kesyakatan membuat jus. Ia termenung sedikit memikirkan kata-kata Zap. Ini jusnya, lain kali kalau mau sesuatu bilang yang sopan. Zap ingin pergi lalu meletakkan jus mangga, namun Rane menarik tangan Zap hingga laki-laki itu menoleh. Sebuah kecupan mendarat di bibir Zap. Makasih. Rane langsung duduk dan meminum jus, bersikap biasa-biasa aja, seperti tak terjadi apa-apa. Zap terdiam sejenak dan ingin beranjak dari dapur, namun terhenti karena mendengar ayahnya yang baru saja pulang mengucap salam. Zap menghampiri ayahnya, mencium punggung tangan ayahnya. Ayah, hari libur saja, masih kerja, ada urusan sedikit. Zap, gimana hari ini liburnya? Tadi jadi belanjanya? Tanya Adipati sambil duduk di sofa, duduk santai. Jadi ya, sekalian belanja bulanan. Oh, Rani mana ada? Sore ya, sapa Rani dengan senyum manisnya. Ia duduk di samping sang ayah mertua lalu mencium punggung tangannya. Adipati sedikit tergelak kaget saat melihat penampilan Rani, namun ia menetralkan sebisa mungkin. Gadis yang mirip mendiang istrinya itu sangat terlihat seksi. Adipati menghela napasnya. Sore anak ayah, gimana tadi belanjanya? Zap hanya beliin Rani tas ya, padahal Rani butuh yang lain juga. Oh gitu. Zap, jangan irit-irit, beliin Rani kebutuhannya. Zap melirik Rane. Bisa banget ngambil hati ayahnya. Iya ya. Ya sudah Rane. Zap, ayah ke kamar dulu ya. Zap dan Rane mengangguk. Setelah Adipati masuk kamar, Zap pindah duduk dekat istrinya. Lah, apa? Aku boleh minta satu hal? Apa? Tolong kalau keluar kamar berpakaian yang lebih sopan. Jika berpakaian seperti ini hanya bersamaku saja. Kenapa emang? Gue nyaman dan biasa seperti ini. Keluar rumah pun gue biasa seperti ini. Cerocos Rane. Jangan tanya kenapa, pokoknya kamu harus nurut. Enggak. Ingat ya Zap, perjanjian kita. Lo gak akan ngekang gue dan gue gak mau lo atur seenaknya, ujar Rane mulai mencari keributan kembali. Rane tak mau kalah. Demi kebaikan kamu Ranela. Bersambung. Jangan lupa subscribe ya.